Halo semua, saya Niken. Di video sebelumnya, saya sudah menunjukkan bagaimana cara membangun konstruksi kepala dan wajah yang akan kita gambar nantinya dengan menggunakan metode Loomis. Kalian sudah nonton kan videonya? Kalau belum, linknya saya sertakan di deskripsi di bawah ya. Jangan lupa ditonton, karena itu adalah dasarnya. Di video itu saya masih menunjukkan bagaimana cara membangun konstruksi. Jadi awalnya saja yang saya tunjukkan. Mungkin teman-teman akan bertanya, kemudian setelah membangun konstruksinya, bagaimana cara menyelesaikan menjadi gambar seutuhnya? Jangan khawatir teman-teman. Di video ini saya akan menunjukkan secara lengkap bagaimana mengaplikasikan metode Loomis dalam menggambar sebuah wajah dengan menggunakan referensi foto, mulai dari membangun konstruksi awal hingga prosesnya selesai. Saya akan menunjukkan secara lengkap bagaimana menggambar wajah mulai dari tampak depan, tampak samping, dan tampak 3/4. Tapi karena saya akan menunjukkan prosesnya setahap demi setahap, maka tidak mungkin saya akan bisa menjadikan semua video itu dalam satu video. Jadi di sini saya akan membuat menjadi 3 video ya teman-teman. Untuk di video kali ini saya akan menggambar wajah tampak depan saja. Simak sampai habis ya. Yuk. Teman-teman, untuk mempraktikkan metode Loomis dalam menggambar wajah dengan menggunakan referensi, saya sudah menyiapkan sebuah foto wajah tampak depan. Ketika kita menggambar konstruksi wajah dan kepala dengan menggunakan metode Loomis, hal yang pertama dilakukan adalah menggambar sebuah lingkaran dulu. Ya, kemudian lingkaran itu kita bagi menjadi 2 bagian ya, baik itu vertikal dan horizontal, 2 bagian yang sama besar. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa metode Loomis itu dibuat dengan menggunakan proporsi secara general. Ketika kita menggambar wajah dengan menggunakan referensi, artinya kita menggambar wajah seorang manusia secara spesifik. Nah, nyatanya ukuran dan proporsi setiap kita tidak ada yang sama, semua bervariasi. Pada tingkatan individu, variasi ini kita perlu perhatikan ya teman-teman. Di referensi foto yang saya punya, kita bisa lihat bahwa orang ini punya lebar wajah yang tidak sama antara kanan dan kirinya. Bagian kanan wajahnya lebih lebar daripada bagian kiri. Nah, lalu apakah metode Loomis masih bisa digunakan? Ya, masih bisa, tapi tentu harus dengan penyesuaian-penyesuaian. Nah, di gambar konstruksi wajah yang kemarin saya buat, ini bagian kanan dan kiri kita bagi sama besar. Tapi untuk kasus wajah yang jadi referensi foto kita kali ini, bagian kanan wajahnya lebih lebar daripada bagian kirinya. Dengan begitu, kita juga harus bisa sesuaikan konstruksi atau garis-garis pembagian yang kita buat di gambar kita. Geser saja garis vertikal yang kita buat agak ke sebelah kanan. Begitu juga untuk bagian-bagian wajahnya yang lain. Apakah sesuai betul dengan proporsi Loomis? Kalau misalnya ada variasi, tinggal kita sesuaikan saja. Misalnya ini tinggi hidung. Tinggi hidung apakah sama persis ukurannya 2/3 dari titik tengah? Ternyata enggak. Ternyata di sini ukuran hidungnya lebih panjang. Nah, ini kita bisa sesuaikan ya teman-teman. Pertama, saya buat lingkaran dan pembagian vertikal horizontalnya dulu. Karena wajah yang saya gambar ini tidak simetris, maka garis vertikalnya agak saya geser ke arah kanan. Dari titik tengah, bagi garis vertikal menjadi 3 bagian sama besar ke atas dan juga ke bawah. Setelah itu potong sisi kanan kiri lingkaran setinggi titik 2/3 bagian atas dan 2/3 bagian bawah. Kemudian tentukan juga titik di bawah dagu. Garis mulut setinggi bagian bawah lingkaran. Kemudian buat garis ketinggian mata sedikit di bawah garis tengah horizontal. Lalu gambar kedua telinga
setinggi garis horizontal tengah lingkaran hingga 2/3 bagian bawah lingkaran. Buat konstruksi hidung dengan menggunakan bentuk sederhana. Kemudian buat juga konstruksi area mata dan juga mulut. Lanjutkan dengan menggambar garis rahang bawah. Setelah itu, kita buat konstruksi sederhana untuk bagian rambut. Selanjutnya adalah menggambar bentuk mata, kelopak mata, dan juga alisnya. Untuk bagian mulut dan bibirnya, saya mulai dari menggambar garis tengah mulutnya. Baru kemudian bentuk bibir atas dan bawahnya. Untuk garis bibir, saya lebih suka tidak menggambar garisnya terlalu tebal. Nanti garis bibir akan dibentuk sambil membuat arsir bibirnya. Setelah itu, lanjutkan dengan menggambar detail mata dan juga alisnya. Lalu kemudian pertegas garis bagian bawah hidung. Setelahnya saya membuat mid-tone kulit dengan mengarsir tipis seluruh permukaan wajah yang lalu diratakan dengan menggunakan tisu. Supaya bisa menghasilkan goresan yang tipis, saya pegang pensil di bagian pangkal pensil dan menggoreskan dengan ringan saja, tidak perlu ditekan. Mid-tone ini adalah value tengah antara bagian shading gelap yang tidak terkena cahaya, atau untuk bagian yang paling gelap ini biasa disebut dengan core shadow, dengan bagian highlight yang terkena cahaya langsung. Nah, di antara highlight, mid-tone, dan core shadow ada gradasi value yang berbeda-beda. Gradasi value yang berbeda ini bisa dibuat dengan menggunakan tingkatan pensil yang berbeda. Bisa juga menyeimbangkan antara memberi arsir tambahan, memblending, atau meratakan bubuk grafit yang ada di atas kertas, atau dengan cara menghapus bagian terang dengan penghapus. Kemudian tebalkan kembali detail alis, mata, hidung, dan bibir. Lalu tambahkan arsiran gelap di sebelah kanan hidung. Di foto referensi yang kita punya ini, arsiran sebelah kanan hidung adalah area core shadow atau daerah paling gelap yang tidak terkena cahaya. Di antara core shadow dan mid-tone, masih ada beberapa area yang lebih gelap di wajah kiri model kita ini, atau di sisi kanan kita. Kalau ada teman-teman yang bertanya mengenai jenis pensil yang saya pakai, untuk arsiran mid-tone saya menggunakan pensil B. Untuk value arsir yang lebih gelap lagi, saya menggunakan 4B. Sedang untuk area core shadow dan rambut serta detailnya, saya menggunakan pensil 8B. Nah, dalam proses mengarsir ini saya lakukan di seluruh bagian wajah. Artinya saya tidak mengerjakan hanya satu bagian wajah tertentu saja hingga selesai ya, tapi saya membangun arsiran ini sedikit demi sedikit saya lakukan di seluruh bagian wajah. Ini saya lakukan supaya bisa menakar proporsi arsir yang pas di seluruh bagian wajah. Mana area highlight, mid-tone, dan core shadow. Kalau ada yang kurang gelap, ya saya tambah arsirannya. Kalau ada yang terlalu gelap, saya hapus. Kemudian ratakan pakai tisu atau blending stump. Gambar detail kumis, jenggot, dan juga rambutnya.
Proses menggambar detailnya ini, yang paling banyak memakan waktu adalah menyeimbangkan proporsi value atau gelap terangnya. Terakhir, baru saya gambar baju kaosnya. Sebenarnya untuk menggambar kain ini saya sendiri juga belum terlalu bisa ya teman-teman. Saya belum bisa menggambar kain dan juga lipatan-lipatannya. Masih harus banyak belajar lagi. Tutorial singkat dari saya menggambar wajah tampak depan dengan menggunakan metode Loomis, mulai dari membangun konstruksi wajahnya hingga ke bagian detail dan shadingnya. Kalau teman-teman ada saran, masukan, pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Semoga video saya ini bermanfaat. Kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like dan juga share, supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak orang lagi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa.